Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan Q&A nahwiyah, yaitu tanya jawab soal ilmu nahwu. Bersama saya ini ada siapa namanya? Gujai. Ada Kang Gujai. Saya akan bertanya masalah nahwu kepada Kang Gujai. Oke, langsung saja pertanyaannya. Di dalam ilmu nahwu itu ada i'rab. Yang saya ketahui i'rab itu ada 3 jenis. I'rab lafdiyah, takdiron, dan mahalan. Apa ada jenis i'rab lain? Dan kalau tidak ada ya bisa dijelaskan ketiga-tiganya, atau mau ditambahi juga boleh, karena mungkin sepengetahuan saya ada secara lafaz, secara takdiri, dan secara mahalan gitu. Silahkan mungkin bisa dijelaskan ketiga-tiganya atau ditambahi juga boleh. Silahkan Gujai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah i'rab itu emang ada 3, nggak ada lebihnya. Yang pertama itu i'rab secara lafaz atau secara lafzi, bisa dikatakan seperti itu ya. Atau bisa dikatakan secara takdiri atau kira-kira. Yang ketiga itu secara mahal, dalam segi lafadznya itu tidak mendapatkan i'rab, tapi secara mahal itu di-i'rabi. Kita contohkan yang pertama, yang masalah i'rab lafzi. I'rab lafzi itu secara lafaz itu berpengaruh dalam segi harokat. Seumpama Zaidun qaimun, berarti Zaidun itu terkena i'rab secara lafaz karena menjadi mubtada, maka hukumnya dibaca rafa. Zaidun itu sudah jelas secara lafaz tertulis harokat dhammah. Dan sekarang yang masalah tentang secara takdiri itu secara kira-kira. Kalau bentuknya itu berupa isim maksur, maka i'rabnya itu dikira-kirakan, atau berupa isim mangkus, yang mana definisi isim maksur itu adalah alif, huruf akhirnya itu berupa alif layyinah, dan huruf dan harokat sebelum akhir itu berharokat fathah, seperti contoh al-fatah. Itu maksur. Itu yang maksur. Alif layyinah akhirnya itu berupa alif layyinah, dan sebelum akhir itu berharokat fathah. Contohnya al-fatah. Ja'a teko sopo al-fatah wong anom. Nah, al-fatah di situ tarkibnya menjadi fa'il sopo al-fatah, sedangkan fa'il itu hukumnya dibaca rofa. Nah, di situ al-fatah tidak terkena hukum i'rab atau berharokat dhammah, akan tetapi secara kira-kira i'rabnya. Ja'a al-fatah, berhubung pada huruf akhirnya itu berupa alif layyinah dan sebelum alif itu berharokat fathah, maka i'rabnya dikira-kirakan. Atau yang sekarang berupa isim maksur, contohnya al-qadi. Ja'a al-qadi, yang mana definisi isim maksur yaitu adalah huruf akhirnya berupa alif lazimah ya lazimah, dan harokat sebelum akhir itu berharokat kasrah. Contohnya ja'al qadi. Nah, al-qadi itu hukumnya dibaca rofa atau dhammah karena menjadi fa'il, tapi berhubung lafaz al-qadi itu berupa isim maksur, maka secara i'rab itu dikira-kirakan. Berarti al-fatah mangkus, Al-fatah maksur, al-qadi mangkus. Oh, dibalik lagi. Enggak, yang al-fatah tadi maksur. Al-fatah maksur. Al-fatah maksur, dan yang al-qadi itu mangkus. Al-qadi mangkus. Al-qadi mangkus. Kalau al-fatah maksur, huruf akhir alif layyinah, harokat sebelumnya fathah. Kalau mangkus, huruf akhirnya lazimah, harokat sebelumnya kasrah. Ya. Itu saya tanyakan dulu. Bagaimana membedakan antara menandai mana yang alif layyinah dan ya lazimah? Ada nggak ya yang layyinah
ada nggak alif lazimah? Tadi kan katanya kalau maksur itu iya alifnya alif lainah. Ada nggak alif yang lazimah? Tapi kalau al-qodi mangkus iya-nya ya lazimah. Ada nggak iya yang lainah? Tidak ada. Nggak ada. Kenapa itu? Kalau yang lainah itu khusus pada alif. Lainah Karena khusus pada alif. hukum asalnya itu emang alif, tapi yang bentuknya itu lainah, lemes. Lainah artinya lemas. Lainah itu lemes. Jadi kalau harokat sebelumnya itu berupa fathah, berarti itu disestatusi alif. Lainah. Alif lainah. Nah, karena di situ tidak akan menerima harokat apapun. Berbeda dengan harokatnya itu sebelumnya kasroh. Ja'al qadi, yang mana di situ ya itu masih ada potensi berharokat ketika diirobi fathah atau nasab. Darabtu al-qadiyah. Lazimah artinya Lazimah artinya tetap. Tetap. ya yang tetap berarti. Ya yang tetap. Berarti menentukan antara alif lainah dan ya lazimah itu tergantung harokat sebelumnya. Ya. Kalau harokat sebelumnya itu fathah, maka alif tersebut itu tidak akan pernah menyandang harokat. Baik keadaan apapun. Apapun. Nah, kalau yang harokat sebelumnya itu berharokat kasroh, maka bisa distatuskan itu ya lazimah, bukan alif lainah. Ya. Kalau maksud yang maksud itu lanjut ke itu yang masalah mahal ya. Seperti contoh Zaidun koma, Zaidun utawi Zaid iku koma ngadeg sopo Zaid. Nah, di situ lafaz koma menjadi terkib khobar, yang mana khobar itu adalah isim yang dibaca rofa, yang disandarkan pada mubtada. Ya. Nah, di situ koma itu secara i'rab lafaz itu emang tidak berpengaruh, karena lafaz koma itu berupa fi'il madhi yang statusnya mabni. Tapi dalam secara mahal itu terkena i'rab, berarti mahalnya mahal rofa karena menjadi khobar. Berarti Zaidun koma, Zaidun atau Zaid aihuwa qaimun, aihuwa qaimun dikira-kirakan atau ditakwil menggunakan isim yang lain yang sekiranya terkena. Jadi lafaz Zaidun kenapa tidak diirobi lafdon atau takdiron, malah dia diirobi sebagai mahalan karena dia lafalnya tidak memenuhi syarat Saudara pengiroban khobar atau syarat pengiroban. Dua-duanya itu. Iya, karena secara lafadz koma itu mabni statusnya. Dalam segi i'rab itu lafadz koma tidak terkena hukum i'rab Tapi secara lafadz atau meskipun secara takdiri. Lah, terkenanya dalam secara mahal saja. tapi bukankah kalau khobar kan pasti harus isim, ya? Iya. Kalau khobar pastinya isim. Harus isim. Harus isim. Bukankah kalau jumlah itu dianggap isim dalam lafadz koma itu kan pasti menyimpan fa'il. Ya, berarti ada fi'il dan fa'il yang statusnya sebagai jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah dianggap sebagai isim, kan berarti sudah memenuhi syarat seolah-olah karena dia sudah berupa jumlah. Itu memenuhi syarat sebagai khobar yang harus berupa isim apa enggak? Ya bukan. Tapi kalau yang i'rab itu yang dihukumi adalah perlafat, bukan masalah jumlahnya. Perlafatnya. Lafat koma itu bukan yang dipandang jumlahnya, tetapi lafadznya. Bentuk lafadznya itu berupa apa atau bukan, atau berupa isim atau berupa fi'il atau berupa apa. Nah, di situ i'rab berlaku. Nah, kalau masalah ini itu min darbika itu yang mana ya? Lupa saya contohnya. Gimana? Pada intinya memang i'rab itu ada tiga Ya. macam ya. Ada yang lafdon, ada yang takdiron, dan ada yang mahalan ya. Dan semuanya itu mungkin terjadi dalam suatu kalam.
mungkin berirob. Kalau yang seandainya lafal itu irob ya, irob, apa semua lafal itu berpotensi mempunyai irob walaupun dia mabni ya, karena yang punya seperti tadi potensi, punya baik itu potensi. secara mahal atau secara takdir. Banyak. Walaupun dia lafalnya mabni tapi dia masih berpotensi punya irob mahalan gitu ya. Ya, Jangan secara sampai- mahal. secara mahal dia pasti punya. Kecuali irobnya itu berupa huruf jar, karena di situ tidak punya mahal. Maksudnya gimana? Min dorbika, Min darbika. lafaz sebelumnya. Bihasbika dirhamin, bihasbika dirhamun. Itu baknya itu tidak terkena i'rab karena baknya itu tidak mempunyai mahal. La mahal laha minal i'rab. Kayak gitu. Bahasanya seperti itu. La mahal laha minal i'rab. Ya seperti itu. Itu gimana itu? La mahala. La mahal tidak mempunyai mahal dari i'rab. i'rab. Itu apa? Maksudnya tidak mempunyai tempat dalam pengi'raban dalam Itu kenapa? segi lafaz. Ada lafal yang tidak punya mahal i'rab itu kenapa? Nah itu kurang paham juga. Belum bisa dijelaskan sekarang. Belum bisa dijelaskan sekarang. Oke, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Gujay tentang masalah 3 macam i'rab, i'rab lafdon, takdiron, dan mahalan ya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.